Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sungguh luar biasa. Kita bisa berkumpul kembali. Saya sangat bersyukur dan bersemangat. Karena hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan baru. Kita akan sama-sama mendalami materi pembelajaran dengan tema yang baru. Ini adalah kesempatan istimewa bagi kita semua untuk bertumbuh. Tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Izinkan Roh Kudus menuntun dan menerangi setiap langkah kita dalam pembelajaran ini. Saya percaya, melalui tema yang baru ini, Tuhan telah menyiapkan berkat dan hikmat yang luar biasa bagi kita. Mari kita awali dengan doa, memohon penyertaan-Nya, agar apa yang kita pelajari dapat menjadi berkat dan memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah bergabung. Jangan lupa, ikuti terus perjalanan kita. Pernah nggak sih kamu merasa hidup lagi di titik terendah, merasa sendirian, kehilangan harapan, dan gak tahu harus melangkah kemana? Kalau pernah, kamu gak sendirian. Hari ini, aku mau ajak kamu kenalan sama dua perempuan luar biasa dari masa lalu yang kisahnya bisa jadi inspirasi buat kita semua. Ini adalah kisah tentang Naomi dan Ruth, sebuah perjalanan dari nol menjadi pahlawan. Dari kepahitan menjadi kebahagiaan. Cerita ini dimulai di Bethlehem saat kelaparan hebat melanda. Sebuah keluarga, Elimelech, istrinya Naomi, dan dua anak laki-laki mereka memutuskan untuk pindah ke negeri Moab untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Singkat cerita, kedua anak laki-laki Naomi menikah dengan perempuan Moab, yaitu Orpa dan Ruth. Sepertinya semua akan baik-baik saja, kan? Tapi ternyata takdir berkata lain. Tragedi menimpa keluarga ini. Elimelech, suami Naomi, meninggal dunia. Tidak lama kemudian, kedua anak laki-lakinya juga meninggal. Bisa bayangin gak? Gimana hancurnya hati Naomi. Dia kehilangan suami dan kedua anaknya di negeri orang. Dia merasakan benar-benar sendirian dan putus asa. Naomi bahkan mengubah namanya menjadi Mara, yang artinya pahit. Karena dia merasa Tuhan telah membuatnya sangat pahit. Dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Bethlehem dengan hati yang hancur dan tanpa harapan. Naomi menyuruh kedua menantunya, Orpa dan Ruth, untuk kembali ke keluarga mereka masing-masing. Naomi merasa dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Orpa, dengan berat hati, akhirnya setuju dan kembali ke keluarganya. Tapi Ruth, dia membuat sebuah keputusan yang mengubah hidupnya selamanya. Ruth menolak untuk meninggalkan Naomi. Dia bilang, "Jangan paksa aku meninggalkan engkau dan pulang. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamu akan menjadi bangsaku, dan Tuhanmu akan menjadi Tuhanku." Wow, ini bukan sekadar janji setia. Ini adalah komitmen total. Ruth memilih untuk meninggalkan tanah airnya, keluarganya, dan kepercayaannya. Demi menemani ibu mertuanya yang sedang berduka, dia memilih untuk melangkah ke tempat yang sama sekali asing. Tanpa jaminan apapun, hanya berbekal kesetiaan dan kasih. Mereka berdua pun tiba di Bethlehem, tepat pada awal musim panen jelai. Mereka benar-benar memulai dari nol. Mereka miskin dan tidak punya apa-apa. Untuk bertahan hidup, Ruth pergi ke ladang untuk memungut gandum dari sisa-sisa jelai yang ditinggalkan oleh para penuai. Ini adalah pekerjaan yang sangat rendah pada masa itu. Pekerjaan bagi orang-orang termiskin. Tapi Ruth tidak malu. Dia bekerja keras dengan tekun dari pagi sampai sore. Nah, disinilah ceritanya mulai berubah. Ternyata, ladang tempat Ruth bekerja adalah milik seorang pria kaya dan terhormat bernama Boas. Boas ini ternyata masih kerabat dari almarhum suami, Naomi. Boas memperhatikan kerja keras dan kerendahan hati Ruth. Dia juga mendengar tentang kesetiaan Ruth yang luar biasa kepada Naomi. Terkesan dengan karakter Ruth, Boas menunjukkan kebaikan hatinya. Dia memastikan Ruth aman, memberinya makanan, dan bahkan memerintahkan para pekerjanya untuk sengaja meninggalkan lebih banyak jelai, agar bisa dipungut oleh Ruth. Naomi, yang awalnya merasa pahit, mulai melihat secercah harapan. Dia melihat kebaikan Boas sebagai tanda bahwa Tuhan tidak melupakan mereka. Naomi kemudian memberikan nasihat kepada Ruth,
sebuah rencana yang sesuai dengan adat istiadat saat itu, agar Boas bisa menjadi penebus mereka, yaitu menikahi Rut untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Rut, dengan ketaatan dan keberanian, mengikuti nasihat Naomi. Dia menemui Boas di malam hari dan menyampaikan permohonannya. Boas sangat tersentuh oleh integritas dan kesetiaan Rut. Dia setuju untuk menebus Rut dengan syarat kerabat yang lebih dekat tidak mau melakukannya. Akhirnya, setelah melalui proses adat, Boas pun secara sah menikahi Rut dari seorang janda asing yang miskin dan memungut sisa panen. Rut kini menjadi istri seorang pria terhormat di Bethlehem. Hidupnya berubah total. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Rut dan Boas dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Obed. Anak ini tidak hanya membawa sukacita bagi mereka, tapi juga bagi Naomi. Orang-orang berkata kepada Naomi, anak ini akan memulihkan jiwamu dan memeliharamu pada waktu rambutmu telah putih. Naomi, yang pernah merasa kosong dan pahit, kini menimang cucunya dengan penuh sukacita. Dan puncaknya, Obed, anak Rut, dan Boas adalah kakek dari Raja Daud, salah satu raja terbesar dalam sejarah Israel. Ya, dari seorang perempuan Moab yang dianggap asing, lahirlah garis keturunan raja yang agung. Luar biasa kan? Kisah Rut dan Naomi ini mengajarkan kita banyak hal tentang kesetiaan yang tak tergoyahkan di tengah kesulitan, tentang keberanian untuk melangkah ke tempat yang tidak pasti, tentang kerja keras dan integritas yang pada akhirnya akan membuahkan hasil, dan yang terpenting, tentang harapan. Sekalipun kita merasa berada di titik terendah, seperti Naomi yang merasa pahit, atau seperti Rut yang memulai dari nol di negeri asing, selalu ada harapan. Kebaikan, kesetiaan, dan iman bisa mengubah situasi yang paling kelam, sekalipun menjadi sebuah awal yang baru, yang penuh berkat. Jadi, kalau kamu lagi merasa zero, ingatlah kisah Rut. Dia membuktikan bahwa dengan hati yang tulus dan tekad yang kuat, kita bisa menjadi hero dalam cerita hidup kita sendiri. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.